Halo guys, di video kali ini Mimin akan melanjutkan spoiler Radegai Immortal episode 154. Seperti yang ditonton di spoiler kemarin, Wang Li mengalahkan dua kultivator yang jasmani, sehingga tersisa dua kultivator yang menahan tanda cap. Dengan tatapan dingin tertuju pada mereka berdua, Wang Lin sekali lagi bertanya apakah sudah memenuhi syarat memasuki pavilion koleksi. Dua kultivator itu saling bertukar pandang. Salah satunya tersenyum gentir dan berkata, "Rekan kultivator dengan mantra dan harta sekuat itu jelas bukan orang biasa. Bolehkah kami mengetahui namamu?" Wang Li menjawab tenang sumu. Mata Pak Tua itu menyipit. "Meski saudara Su belum mencapai tahap peramal nirwana, kami tidak mampu menghentikanmu. Kau memenuhi syarat untuk memasuki pavilion koleksi." Pak Tua di sampingnya kemudian bertanya apakah Wang Li memiliki hubungan dengan keluarga Su di planet Dolin. Wang Ling hanya menatapnya tanpa menjawab. Sehingga tetua Chen itu mengundang Wang Ling bergabung dengan keluarga Chen dan menjadi tetua non-keluarga. Wang Ling tersenyum tipis dan berkata, "Itu bukan sesuatu yang mustahil. Namun untuk saat ini tujuanku adalah memasuki pavilion koleksi. Jadi kuharap kalian mengizinkanku." Kemudian tiga kultivator itu bekerja sama membuka pavilion koleksi. Keempat sudut bangunan membentuk formasi dan sebuah cahaya lembut muncul, berubah menjadi sebuah pintu oval yang terbentuk dari cahaya. Tetua Chen menjelaskan keluarga Chen telah memasuki pavilion koleksi ratusan kali. Teknis surgawi diperoleh bergantung keberuntungan, tapi semakin tinggi lantai yang tercapai, semakin berharga mantra surgawi yang diperoleh. Kemudian Wang Li melangkah maju memasuki pavilion koleksi harta karun. Sementara seorang kultivator yang telah kehilangan tubuh fisiknya menyesal. Jika tahu dari awal bahwa Wang Li sangat kuat, mereka tidak akan menyerang. Apalagi tetua Chen mengetahui Wang Li menahan diri jika mereka tidak dibutuhkan untuk membuka pavilion koleksi harta. Kemungkinan besar tidak seorang pun dari mereka yang akan selamat. Sementara itu Wang Lin telah tiba di ruangan misterius yang dipenuhi kabut abu-abu. Tiba-tiba kabut di depannya berputar dengan cepat dan berkumpul menjadi sosok manusia. Kemudian dia hanya mengangkat tangan kanan dengan telapak tangan menghadap Wang Lin. Wang Lin tahu bahwa tahap awal ujian pavilion koleksi berkaitan dengan tingkat kultivasi. Wang Li melangkah maju dan menempelkan telapak tangannya pada telapak tangan sosok tersebut. Dalam sekejap, kekuatan misterius memasuki tubuhnya, berputar sekali lalu pergi. Suara rendah segera bergema bahwa Wang Li memenuhi syarat untuk memasuki lantai keempat pavilion koleksi harta. Namun sebelum sosok kabut menghilang, Wang Li membuat keputusan berani. Dia mengeluarkan sebuah pagoda. Setelah membentuk segel, dia menggunakan energi asal untuk memanggil wanita berjubah putih dari dalam pagoda. Wanita itu muncul di hadapannya. Wang Lin segera mengendalikan wanita itu untuk mengangkat tangan dan menyentuh telapak tangan sosok kabut. Dalam sekejap, sosok kabut itu bergetar hebat, bahkan akan mengalami kehancuran. Segera suara rendah kembali bergema. "Penguasa surgawi peringkat 9, kau memenuhi syarat untuk memasuki lantai 9 pavilion koleksi dan memperoleh mantra surgawi." Mata Wang Lin langsung dipenuhi kegembiraan. Dia segera menarik wanita berjubah putih itu kembali ke dalam pagoda dan menyimpannya. Ketika sosok itu menghilang, kabut di hadapan Wang Lin berubah menjadi tangga panjang yang menjulang tanpa ujung. Wang Li melangkah menaikinya dengan tekad dan setiap anak tangga yang dilewati kakinya perlahan menghilang. Di waktu yang sama di luar pavilion koleksi, tiga kultivator tua sedang berbincang ketika tiba-tiba cahaya menyilaukan memancar dari pavilion.
Kesempatan kultivator Su akan segera dimulai. Entah mantra surgawi apa yang akan diperolehnya di lantai keempat, ujar Pak Tua dari keluarga Chen. Kultivator Lu mengangguk dan berkata, kultivasi juga bergantung pada keberuntungan. Kurasa dia akan mendapatkan mantra yang cukup bagus. Namun kultivator Song menatap paviliun dengan tajam. Tiba-tiba 5 pancaran cahaya melesat dari puncak paviliun koleksi mengejutkan ketiganya. Tetua Chen mengira bahwa Wang Ling berada di puncak ranah yang jasmani, sehingga dia memenuhi syarat memasuki lantai 5. Namun tiba-tiba 2 cahaya lagi melesat ke langit, mengejutkan mereka bertiga. Berarti Wang Li memasuki lantai ke-7 dan menyangka telah menyembunyikan kultivasinya. Belum sempat mereka mencerna keadaan, 2 cahaya tambahan kembali melesat. Ketiganya langsung membeku. Jika hanya 5 cahaya, mereka masih bisa menganggap Sumu menyembunyikan kultivasinya. Tapi 7 cahaya sudah sulit dipercaya. Namun 9 cahaya hanya dapat dijelaskan dengan satu hal, keberuntungan yang luar biasa besar. Bagaimanapun ketiga leluhur keluarga mereka memasuki alam surgawi pada masa lalu, mereka hanya mampu mencapai lantai 8. Tidak seorang pun pernah berhasil memasuki lantai 9. Setelah berjalan cukup lama, Wang Ling akhirnya mencapai ujung tangga dan memasuki sebuah paviliun sederhana. Di sekelilingnya terdapat lebih dari 10 bingkai kayu yang berisi masing-masing giok surgawi yang memancarkan cahaya lembut. Namun perhatian Wang Ling justru tertuju pada sebuah lukisan di dinding. Lukisan itu menggambarkan sebuah pohon dengan separuh daun berwarna kuning. Di bawahnya berdiri seorang anak laki-laki yang tampak sedang berkultivasi. Di sudut kiri atas tertulis panggil angin, datangkan hujan, gudang senjata sihir, tanah runtuh, gunung hancur, bulan gelap, langit cerah. Ketika Wang Li memeriksa ruangan dan akan menyentuh sebuah tikar batu yang tampak cekung akibat sering digunakan, tangannya justru menebus tikar tersebut. Ekspresi Wang Ling berubah suram. Giok surgawi dan seluruh benda di ruangan itu ternyata hanyalah ilusi. Wang Ling berkata, seandainya tahu begini, aku seharusnya berhenti di lantai 4. Namun tatapannya kembali tertuju pada lukisan dan menyadari bahwa benda tersebut menyembunyikan sesuatu. Wang Ling kemudian duduk dan mulai mengamati lukisan dengan seksama. Seiring berjalannya waktu, Wang Ling menemukan sebuah penghalang samar yang mencegah kesadaran memasuki lukisan. Kemudian tatapannya tertuju pada anak laki-laki di bawah pohon emas. Sebelumnya anak itu tidak membuat segel tangan. Wang Ling terkejut, tangannya kini telah berubah posisi. Setelah 7 hari mengamati perubahan itu yang sangat halus, diikuti Wang Ling berhasil menghafal seluruh rangkaian segelnya. Pada hari ke-8, dia mulai menirunya. Ketika segel pertama terbentuk, seluruh paviliun bergetar. Namun saat segel terakhir terbentuk, terdengar dentuman keras di kepalanya. Tubuhnya jatuh ke tanah diikuti jiwa asalnya bergetar hebat. Ketika penglihatannya kembali jelas, Wang Li mendapati dirinya berdiri di dalam kehampaan. Di belakangnya terdapat pohon besar dengan separuh daun berwarna kuning. Ketika dia memeriksa dirinya, dia telah berubah menjadi anak laki-laki dalam lukisan. Pemandangan di sekelilingnya kemudian berubah. Tulisan hitam yang sebelumnya berada di langit berubah menjadi tetesan tinta dan jatuh seperti hujan. Ratusan sosok ilusi muncul duduk mengelilinginya. Kemudian seorang sosok samar muncul di cakrawala. Tekanan mengerikan langsung memenuhi tempat itu sebelum duduk. Dia tersenyum dan menyatakan hari ini mengundang semua orang untuk mendengarkan ceramahnya tentang Dao yang telah ia pahami. Saat dia berbicara, tangannya terangkat dan angin hitam mengamuk memenuhi langit, lalu berubah menjadi 9 naga hitam raksasa.
Mereka meraung dan memuntahkan angin dingin yang begitu dahsyat hingga seolah mampu memadamkan seluruh kehidupan. Dia menjelaskan ini adalah teknik panggilan angin yang dapat memadamkan api kehidupan di seluruh makhluk hidup. Mendengar hal itu, Wang Ling langsung merasakan sakit yang luar biasa kepalanya. Jiwa asalnya bergetar hebat, lalu hampir hancur. Pada saat kritis, kekuatan lembut dari kehampaan membungkus jiwa asalnya. Sosok itu berkata teknik surgawi ini sangat luar biasa. Dia akan menuliskannya dalam lukisan yang dilukis oleh Raja Surgawi dan disimpan di lantai 9 paviliun koleksi. Adapun apakah seseorang dapat memahaminya, semuanya bergantung pada keberuntungan. Kemudian jiwa asal Wang Ling terlempar keluar dari lukisan dan kembali ke tubuhnya. Wang Ling membuka mata dengan nafas berat dipenuhi keterkejutan. Kini dia memahami bahwa lukisan di hadapannya dibuat oleh sosok yang sama dengan pencipta lukisan-lukisan yang pernah ditemuinya sebelumnya. Yang lebih mengejutkan adalah semua ini berkaitan dengan keberadaan yang jauh melampaui pemahamannya. Kaisar Surgawi, Dewa Langit dan Kaisar Surgawi lagi. Kemudian Wang Ling keluar dari lantai 9 dalam keadaan masih linglung dan berjalan keluar dari paviliun koleksi. Tatapannya kosong dan pikirannya masih tenggelam dalam pemahaman sebelumnya. Sementara ketiga kultivator yang jasmani dipenuhi rasa iri melihat Wang Ling dan melihat kondisinya, pikiran jahat langsung memenuhi pikiran mereka bertiga. Tetua Cheng langsung menyatakan dibandingkan Wang Ling bergabung dengan keluarga Chen, dia lebih menginginkan teknik surgawi dari lantai 9. Jika kau dalam keadaan sadar, aku mungkin masih ragu. Namun sekarang kesempatan seperti ini diberikan langsung oleh surga. Niat membunuh meledak dari tubuhnya diikuti yang lainnya. Mereka bertiga langsung menyerang Wang Ling secara bersamaan dari 3 arah, mengeluarkan harta karun terkuat dan melepaskan teknik paling dahsyat mereka. Namun mereka tidak mengetahui satu hal. Wang Ling mungkin masih tenggelam dalam pemahamannya tentang panggilan angin, tetapi itu sama sekali tidak berarti dia tidak mampu melawan. Jarum-jarum perak muncul di hadapan kultivator Chen, masing-masing memancarkan cahaya biru. Ketika tangannya membentuk segel, sosok ilusi raksasa muncul di belakangnya. Sosok itu menunjuk Wang Ling dan seluruh jarum perak melesat tajam ke arah punggungnya. Di sisi lain, kultivator Song melemparkan pola Yin Yang. Kilat yang dipenuhi energi asal bergemuruh di dalamnya sebelum menyambar ke arah Wang Ling. Sementara itu, kultivator wanita yang telah kehilangan tubuh fisiknya mengeluarkan sebuah kipas kristal kecil dan melemparkannya ke arah Wang Ling. Kemudian energi asal yang keluar dari mulutnya berubah menjadi 6 naga raksasa, mengelilingi Wang Ling dan menutup seluruh jalur pelariannya. Dalam sekejap, berbagai mantra dan harta sihir mereka telah mengepungnya dengan serangan mematikan. Namun di waktu yang sama, Wang Ling masih tenggelam dalam kebingungan. Tanpa sadar, Wang Ling mengangkat tangan dan melepaskan teknik panggilan angin. Seketika angin hitam keluar dari tangannya dan dalam sekejap menyelimuti seluruh area. Angin dingin berhembus, membuat langit meredup dan bumi berguncang. Sementara aura mengerikan memenuhi segala penjuru. Angin tornado hitam raksasa itu menyapu dan menghancurkan semua serangan 3 kultivator tersebut. Tetua Chen diliputi ketakutan dan hendak melarikan diri, tetapi angin hitam menghantam tubuhnya hingga hancur, menyisakan jiwa asal yang layu. Di sisi lain, kultivator Song dan Lu mengalami nasib serupa dan melarikan diri dalam wujud jiwa asal. Ketika Wang Ling tersadarkan, dia langsung bereaksi mengeluarkan bendera jiwa $1 miliar jiwa dan fragmen jiwa menyebar mengejar kultivator Lu.
Segera setelah itu Wang Li melemparkan cap raksasa dan menghantam jiwa asal kultivator Song. Lalu cambuk karma menyeretnya ke hadapan Wang Ling. Kultivator Song dipenuhi ketakutan meminta pengampunan. Tapi Wang Ling langsung menghancurkan jiwa asalnya menjadi energi asal yang ditelan Wang Ling. Energi tersebut mengalir deras ke seluruh tubuhnya, memulihkan sebagian besar kondisinya. Kemudian Wang Li muncul di depan jiwa asal kultivator Lu yang terjebak oleh ribuan fragmen jiwa. Tanpa ampun, Wang Li mencambuk kultivator Lu berkali-kali dan menghancurkan jiwa asalnya menjadi energi asal yang langsung diserap. Tapi masih belum cukup, dia langsung mengeluarkan jiwa asal kultivator yang dibunuh pertama kali dan dilahap juga. Setelah melahap ketiga jiwa asal, Wang Ling segera duduk dan berkultivasi memulihkan kondisinya. Setelah membuka matanya, dia menghembuskan nafas panjang diikuti udara yang keluar dari mulutnya berwarna hitam pekat. Wang Li menyadari bahwa teknik surgawi ini sangat mengerikan. Dia baru memahami sebagian kecilnya, tetapi saat menggunakannya dia sama sekali tidak mampu mengendalikannya. Terutama konsumsi energi asalnya terlalu besar, hampir menyedot seluruh energi asal yang menyegel alam Ji. Jika tidak segera memulihkan dirinya, akibatnya akan sangat fatal. Apalagi setelah Wang Ling pikirkan, teknik surgawi ini lebih mirip teknik iblis. Kemudian Wang Li mengalihkan pandangannya pada paviliun koleksi harta dan berniat untuk membawanya. Setelah berpikir, Wang Li teringat lukisan tersebut dan membentuk segel yang telah ia pelajari dari lukisan tersebut. Dalam sekejap, paviliun koleksi memancarkan cahaya terang dan mengecil sebelum mendarat tepat di tangannya. Wang Li menatap paviliun koleksi yang kini berada dalam genggamannya. Bahkan dengan ketenangan mentalnya yang luar biasa, dia tidak mampu menahan tawa yang dipenuhi kegembiraan bergema. Namun karena telah menjadikan 4 keluarga besar sebagai musuh, Wang Li memutuskan untuk bertindak lebih ganas. Selama hampir 10 tahun dia menggunakan seluruh kemampuannya untuk menanamkan berbagai pembatasan licik di sepanjang fragmen tersebut. Pembatasan itu hanya mencegah orang masuk, tetapi tidak menghalangi mereka untuk keluar. Setengah bulan setelah meninggalkan fragmen inti alam surgawi, Wang Ling dan Liyuan melesat terbang bersama. Tangan kiri Liyuan nyeri dan energi asalnya hampir terkuras karena permintaan Wang Ling. Liyuan memasang lebih dari 10.000 pembatasan di sekitar tepi fragmen untuk mempersulit keempat keluarga besar menerobos masuk. Kemudian Wang Li mengeluarkan tungku petir dan mengajak Liyuan pergi dari alam surgawi petir karena urusan mereka telah selesai. Liyuan terkejut dan bertanya apakah tidak ingin memeriksa fragmen yang memiliki fluktuasi energi spiritual surgawi itu. Namun Wang Li menggelengkan kepalanya sambil berkata tidak akan pergi ke sana. Pusaran yang pernah dilihatnya di lorong gua kembali terlintas dalam pikirannya, menimbulkan firasat buruk. Apalagi Wang Li telah memperoleh paviliun koleksi harta. Dia tahu betapa pentingnya harta tersebut bagi 4 keluarga besar, baik dari segi reputasi maupun nilainya. Jika terbongkar, keempat keluarga pasti akan memburunya habis-habisan. Keduanya segera terbang ke arah barat untuk menggunakan tungku petir di gerbang surgawi untuk meninggalkan alam surgawi petir. Namun pada saat yang sama, perubahan mengerikan mulai terjadi di seluruh alam surgawi petir. 4 fragmen di timur, selatan, barat, dan utara memancarkan fluktuasi energi spiritual surgawi yang luar biasa. Hampir seluruh kultivator di alam tersebut tertarik dan berbondong-bondong menuju ke keempat lokasi itu, dan pembantaian massal secara resmi akan dimulai.